Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi masyarakat Madani di Masjid Taqwa Bojonegoro rahimakumullah. Kita bersyukur dengan umur walaupun terukur dan dengan nafas walaupun terbatas. Hari ini tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 April 2023, kita diberikan kemampuan dan kesempatan untuk bisa mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki menuju kajian Ahad pagi ini. Mudah-mudahan ayunan tangan dan langkahan kaki kita menjadi langkah-langkah ibadah dan amalan kita menjadi amalan yang soleh. Hadirin dan hadirat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, kelihatannya wajah-wajah yang tidak berdosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis yang lain yang mirip dengan hadis ini adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang satu pakai man shoma, yang satu pakai man qama. Kalau man shoma artinya barang siapa yang menahan diri berpuasa di bulan Ramadan. Kalau yang satu man qoma, barang siapa yang berdiri membangunkan dirinya dan mendirikan sholat di malam-malam Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar, maka dosanya akan diampuni yang telah lalu, dengan syarat didasari oleh rasa keimanan yang kuat, dibenarkan di dalam hati, i'tiqadun bil qalbi, dan diucapkan dengan lisan, wa iqrarun bil lisan, dan diamalkan dengan perbuatan, wa amalun bil arkan. Dan tidak kalah penting yang kita kaji pada pagi hari ini adalah ihtisaban. Apakah ihtisaban itu? Dari kata hasiba yahsabu hisab atau hasaba yahsubu hisab, yang artinya perhitungan. Kalau orang memperhitungkan dosa-dosanya, itu namanya muhasabah.
hasaba yuhasibu. Begitu pula ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Selalu memikirkan sesuatu, selalu memperhitungkan sesuatu, termasuk juga bertafakur, memikirkan dosa-dosanya. Tadi malam saya sudah sampai di sini dini hari. Tapi saya tidak ketemu sama Bapak Ibu di masjid ini. Mungkin iktikaf di masjidnya masing-masing. Seandainya saya datang di masjidnya Bapak Ibu sekalian, kok masih tidak ada juga, mungkin di masjid yang lain. Insya Allah semuanya iktikaf, ya. Nah, karena itu tadi malam ganjilnya hanya tinggal 27 dan 29. Kalau yang 25 sudah tadi malam. Jadi menghitungnya adalah ketika maghrib. Maghrib itulah berpindahnya dari tanggal sebelumnya ke tanggal setelahnya. Seperti dulu kita di awal Ramadan, begitu diumumkan 1 Ramadan, maka kita bertarawih malamnya. Betul? Dan nanti jika diumumkan sudah atau kita sudah ambil keputusan bahwa besoknya adalah 1 Syawal, maka malamnya kita bertakbir. Nah, begitulah kita bertafakur tentang dosa-dosa kita. Dosa kita ini kalau kita hitung-hitung itu ada 5. Kalau cuma 5 berarti banyak apa sedikit? Kalau disebut dalam fikih itu namanya sholat berjamaah minimal 2. Itu namanya sudah berjamaah. Pahalanya 27. Tapi kalau menurut bahasa Arab itu belum jamak. Yang jamak itu kalau lebih dari 2. Kalau 2 namanya musanna. Kalau sendirian namanya mufrad. Kalau 3 lebih namanya jamak atau jam'un. Nah, kalau 5 berarti dosa kita termasuk belum 10 berarti ya. Tapi 5 itu maksudnya bukan 5 buah, tapi 5 macam. Mari kita renungkan. 5 macam itu yang pertama adalah dari segi kriteria atau kategori objek. Kepada siapa kita berdosa? Ingat-ingat, kira-kira berdosa kepada siapa kita ini? Kepada siapa? Allah dulu, karena kita sebagai makhluk. Berarti hablum minallah. Setelah kepada Allah, kepada siapa kita mungkin berdosa? Hablum minannas. Karena sudah saya bocorkan hablum minallah, karek nambahi. Tapi ada juga selain pada manusia, kepada siapa? Hablum minal alam. Alam itu selain manusia ada tumbuhan, ada binatang, ada lingkungan. Kalau kita pakai baju ihram, tadi disinggung-singgung tentang haji dan umroh ya. Kalau pakai baju ihram ada 10 larangan ihram. Jika kita memetik bunga, maka dam, kita harus membayar denda. Kalau berkali-kali kita melanggar larangan, maka pulangnya kita menjadi haji dam-daman.
Karena dikit-dikit dam, dikit-dikit dam. Nah, jadi ternyata dalam pakai baju ihram pun kita ini dilarang untuk berdosa. Apalagi kita sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Nabi pernah bersabda bahwa ada orang yang masuk surga karena seekor kucing. Pernah dengar? Tapi juga Nabi pernah mengatakan ada orang yang masuk neraka nanti karena seekor kucing. Seorang sahabat Nabi yang terkenal menyayangi kucing namanya Abu Hurairah. Hurairah itu adalah kucing kecil yang terlantar atau tidak ada induknya. Suatu hari diambillah oleh sahabat ini dan kemudian dipelihara, diberi makan saat kelaparan, diberi minum saat kehausan. Di saat itu dihangatkanlah di dalam jubahnya, dan begitu ketemu Nabi, ternyata kucing itu keluar dari jubahnya, menunjukkan dirinya, dan Rasulullah pun tersenyum dan mengatakan, anta Abu Hurairah, kau adalah orang tua dari kucing yang mungkin terlantar. Nah, begitu sayangnya sehingga Nabi pun juga menjulukinya, dan orang-orang lain pun akhirnya mengenal sebagai Abu Hurairah. Bapak Ibu ada yang melihara kucing? Ya, hati-hati. Nanti siapa tahu ada Abu Hurairah dan Ummu Hurairah dari Bojonegoro. Pada tumbuhan pun begitu, jangan semena-mena dengan tumbuhan, karena kita bisa saja terjadi kita berdosa dengan tumbuhan. Ada praktek di Kalimantan namanya illegal logging, yaitu pembalakan liar. Kalau kita naik pesawat, kita akan lihat ada 3 zona. Zona hitam, zona hijau, dan zona coklat. Zona hitam itu berarti yang baru dibakar. Kalau zona coklat yang baru ditebang. Kalau zona hijau yang tersisa, masih ada hutannya. Nah, zona yang paling banyak adalah yang coklat dan hitam. Berarti banyak sekali pencurian hutan atau pencurian kayu. Inilah yang menyebabkan kemudian habitatnya rusak. Akhirnya binatang-binatang pun keluar dari hutan. Singa, sang raja hutan, turun ke lapangan bal-balan. Singo edan. Kalau saya dari Arema tuh Singo edan ya, diikuti harimau, harimau pun naik ke panggung nyanyi dangdut trio macan. Buaya pun tidak lagi di sungai tapi naik ke darat, jadilah buaya darat. Tikus-tikus pun sudah tidak lagi di tempatnya tapi masuk ke kantor, jadilah tikus-tikus kantor. Binatang semuanya keluar gara-gara kerakusan manusia. Kalau dosa hablum minan nas, maka kita minta maaf dan saling memaafkan. Tapi kalau dengan Allah secara vertikal, harus bertaubat, wa tubu ilallahi taubatan nasuha.
Apa itu contohnya langsung kepada Allah dosanya? Kalau orang tidak sholat dengan sengaja atau tidak berpuasa tanpa uzur, atau juga sudah mampu tapi tidak berangkat haji. Ada orang yang sholat tapi tidak puasa di bulan Ramadan ini. Ada? Mana orangnya? Nah kok tahu gitu loh kalau ada. Ada juga yang puasa tapi tidak sholat. Ada. Sepertinya di Bojonegoro ini kumpulan orang-orang begitu ya. Atau sudah ndak sholat, ndak puasa lagi, tapi ikut takjil. Nah, di situ ya maksudnya secara hablum minallah langsung harus minta ampun. Maka Rasulullah itu selalu menuntun kita, terutama di 10 hari terakhir, bacalah doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa itu harus kita baca terus-menerus? Karena kita merasa banyak dosa. Kata orang Jawa, sing iso rumangsa, aja rumangsa iso. Iki wong Jawa kabeh utawa ana sing gak Jawa? Maksudnya gak Jawa itu apa? Atau wong Jawa sing gak ngerti Jawane? Nah, itu dosa yang pertama. Suatu hari Rasulullah itu pernah diusulkan oleh seorang sahabat untuk dibuatkan mimbar. Ya Rasul, ini umat Islam bertambah hari, bertambah jumlahnya. Kalau mendengar engkau khutbah, mereka tidak bisa melihat wajahmu ya Rasul dan tidak bisa mendengar suaramu. Bagaimana kalau aku buatkan mimbar yang bertangga? Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Masjid Nabawi, sudah pernah? Nah, saya doakan mudah-mudahan bisa ke sana. Di situ ada mimbar yang lama, yang di dalam hadis disebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah raudhah, taman surga. Jadi rumah Nabi itu kalau posisinya kiblatnya di sana, itu posisinya adalah rumahnya Nabi di situ. Yang sekarang makam itu dulu adalah rumah beliau. Nah dari situ ke mimbar, mimbarnya itu sebelah sini, maka itu adalah daerah raudhah, makanya karpetnya hijau. Selain itu karpetnya merah. Karena di Taqwa ini karpetnya merah, maka bukan raudhah berarti. Kalau mau jadi raudhah semua, harus infak, warnanya diganti hijau. Ya, maksudnya biar sama gitu kan. Nah itu untuk menandai saja. Nah begitu dibuatkan mimbar itu, Nabi kan sudah tidak lagi bersandar di pohon kurma. Nabi udah ngatakan silakan ditebang kurmanya tapi jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Nah dibuatlah kemudian dan jadi. Anehnya setiap Nabi itu melewati pohon kurma dan naik ke mimbar itu, Nabi selalu mendengar tangisan. Setelah berdiri, Nabi baru tanya sebelum memulai tausiahnya, apakah ada di antara kalian yang mengalami musibah? Tidak ada ya Rasul, karena aku mendengar suara tangisan. Siapa tahu ada yang mungkin meninggal dunia sehingga menangis.
Atau ada yang mungkin keluarganya yang sakit? Tidak ada ya Rasul. Nah, karena semuanya mengaku tidak ada, Rasulullah kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan dibisiki di telinganya, "Ya Rasulullah, ketahuilah yang menangis itu bukanlah manusia, tapi pohon kurma di sampingmu." Nabi baru ngerti ternyata pohon kurma itu bisa menangis kalau tidak diberitahu oleh Jibril. Begitu diberitahu, "Kenapa wahai Jibril dia menangis?" "Karena setelah kau naik ke mimbar ini, kau tidak lagi bernaung di bawahnya dan tidak bersandar di batangnya." Akhirnya Nabi menuju pohon itu, dipeluklah pohon kurma itu, dan Nabi pun minta maaf. Pernah enggak Bapak Ibu seperti itu? Nah ya itu, padahal Bapak Ibu itu banyak dosanya. Berangkat ini tadi sudah disirami belum tumbuhannya? Nah itu udah berdosa tuh coba. Nanti pulang segera disirami ya. Jangan diikut-ikutkan puasa, binatangnya suruh puasa, tumbuhannya juga suruh puasa. Nah, dosa itu semua harus kita minta maaf. Yang kedua adalah al-kabair was-shaghair. Al-kabair itu jamak dari kabir untuk menunjukkan dosa besar. Ada judul kitab namanya Al-Kabair wa Tabyinul Maharim. Judul kitab itu adalah membahas tentang 70 dosa besar. Sab'in. Jadi kalau sab'in panjang itu 70. Kalau sab'in pendek itu 7. Kalau arba'in pendek itu 4. Kalau arba'in panjang itu 40. Nah, 70 dosa besar itu yang pertama adalah syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik kepada Allah, tapi Allah akan ampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendaki. Dosa yang kedua apa? Durhaka kepada orang tua. Yang ketiga apa? Berbuat zina. Yang terakhir adalah fitnah. Jadi berbuat fitnah itu bukan termasuk dosa kecil, tapi itu dosa besar, cuman ranking terakhir. Fitnah itu bahasa Jawanya ngerasani. Biasanya yang sering ngerasani itu adalah bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ora patek. Ora patek emoh. Betul ya Bu ya? Tapi itu kalau di jamaah yang ada di Kota Malang. Kalau di Bojonegoro insya Allah nah, maka jangan dianggap remeh dosa besar itu. Dosa besar harus minta ampunnya dengan bertaubat. Tidak bisa hanya dengan istighfar. Karena istighfar itu untuk dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil tadi itu as-shaghair itu selain yang jumlahnya 70. Bagaimana taunya jumlahnya 70? Nanti Bapak Ibu bisa buka di www
kemudian tulis dosabesar.com. Nanti di situ akan keluar jumlahnya dan daftarnya. Tolong di print out, kemudian ditempel di kamar makan. Lalu dicentang kira-kira dosa yang sudah dilakukan yang mana, supaya gampang tobate. Karena tambah gula tambah serbat, tambah tuwa mestine tambah tobat. Tambah tuwa tambah salat, tambah tuwa tambah taat. Jangan tambah gula tambah serbat, tambah tua tambah maksiat, tambah tua tambah nekat, tambah tua tambah loh, isilah titik-titik di bawah ini. Itulah Bapak Ibu, maka berarti kita harus tahu. Maka kalau kita udah tahu mana dosa besar dan dosa kecil, cara taubatnya biar kita tidak keliru. Yang pertama adalah menyesal dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga, menjauhi sejauh-jauhnya. Dan yang keempat adalah menutupi dengan kebaikan. Kalau orang mencuri uang 1.000, maka dia harus mengembalikan uangnya dulu. Baru kemudian dia menyesal. Berikutnya dia berjanji tidak akan mencuri lagi. Terus dia tidak boleh mendekati lagi perbuatan itu. Dan setelah itu menutupi dengan kebaikan. Berarti kalau dia mencuri 1.000, dia harus tutupi dengan sodakoh 1.000. Bisa? Nanti praktekkan. Loh, Ustadz ini kok ngajari mencuri? Maksudnya itu kalau tobat tuh caranya gitu. Itu kalau 1.000. Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana kalau 1 miliar? Bagaimana kalau 1 triliun? Ya sama. Apalagi 349 triliun. Nolnya berapa itu, Ibu? Ibu pernah tahu ada uang sekian tuh tahu? Oh, alhamdulillah kalau enggak tahu. Khawatirnya terus pada minta suaminya masing-masing. Mas, aku gak usah 349 triliun, Mas. 1 triliun saja. Bapak Ibu, saya beritahu ya, suatu hari saya pernah tausiah di Bank Indonesia. Saya melewati sebuah ruangan transparan room, ruang yang terbuat dari kaca yang bisa dilihat semua orang. Tidak akan bisa sembunyi orang di dalamnya. Itu tempat sirkulasi keuangan dari kasir menuju box. Nah, waktu itu saya lihat ketika saya naik tangga ke ruang direksi untuk tausiah, itu saya lihat ada uang tingginya 2 meter. Diangkut dengan apa itu? Geledekan yang untuk tepung terigu itu loh. Yang biasa dipakai di bongkar muat barang di dermaga. Nah, dibawalah pakai itu. Terus yang 2 itu narik dari depan. Yang dari belakang itu mendorong. Samping kanan, samping kiri juga ikut mendorong. Berarti berapa orang? 8 orang. Saya pikir-pikir ternyata orang tuh kalau punya uang banyak itu nggak kuat sendirian ya. Paling tidak harus 8 orang. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, jamaah pengajian masyarakat Madani, nggak usah punya uang banyak-banyak. Abot. Ya kan? Bapak-bapak ini kalau diberi uang atau bawa uang,
biasa ditaruh dompetnya, terus dompetnya di saku belakang, itu kalau duduk gini kan nggak enak sih. Bener? Iki mesti dompetnya tipis-tipis kabeh iki atau ganjel gitu loh. Lek sholat itu ganjel. Ibu-ibu barang itu kan nggak seneng lek nggak dompet terus tebel-tebel terus dijagain di tas, nggak mau toh. Kalau belanja itu mesti golek duit recehan. Jano gampang, gak usah nyusui. Betul ya Bu ya? Nah, makanya mulai sekarang bapak-bapak, tolong kalau ngasih belanja istrinya, kasih yang recehan saja. Nah, jadi saya sebutkan begitu caranya. Sama juga kalau kita ini mencuri sandal. Sandal kita ini kan kadang baru itu bukan karena beli, golek di masjid. Kata Ustadz, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Terus dipraktekno. Wong ancen krungune pas iku tok. Itulah makanya banyak sekali sandal-sandal yang hilang di masjid. Itu harus dikembalikan dulu. Jangan bilang kalau tobat tapi sandalnya tidak dikembalikan. Ya. Nah, itu dosa kategori yang kedua dari segi ukurannya. Kalau dari yang pertama tadi dari segi objeknya, ya. Sekarang yang ketiga dari segi waktunya. Ismul qadim wa ismul jadid. Dosa yang lama yang telah lalu dengan dosa yang sekarang ini edisi terbaru. Memang ada Ustadz? Ya, coba perhatikan dulu waktu SD. Kira-kira bapak-bapak ini dosanya apa kalau di SD dulu? Ingat-ingat. Nyolong jambu, itu mesti. Betul nggak? Ayo ngaku apa enggak ngaku? Timbangannya tak lapor no PPATK nanti ya. Dicek nanti. Nah, nyolong jambu itu favorit kalau sudah SD. Kira-kira masih ingat nggak jambunya itu di mana sekarang yang dicolong tuh? Tolong cari rumahnya, lalu minta maaf sama yang punya. Nanti pulang pengajian ini langsung. Ojo kadek mampir-mampir, ya. Sopo ngerti wonge si ono. Wis mati Ustad, salah dhewe mbiyen durung mati kok. Jadi kalau kita mencuri itu segera. Terus kalau ada truk bawa tebu mesti di gandol, nah terus dituarik, gak ngomong, pirang tebu iku lek dikelompokno. Kalau ibu-ibu biasanya kalau waktu SD apa Bu? Ngentit. Jadi kalau disuruh belanja sama ibunya, susu iku mesti gak balik. Makanya kok duit akeh sampai saiki ku ancane ngono ya. Istri saya itu pernah melakukan money laundry. Apa itu money laundry? Kalau laundry kan banyak ya sudah ya, sini ya. Ini money laundry, pencucian uang. Begitu saya pulang dari tausiah, saya lihat duit itu di PPKB gitu. PPKB. Saya tanya, "Lho Dek, iki duit kenapa kok di PP?" "Teles Mas." Saya kan mikir, kok ono duit teles? Ndek endi iki Mang? Ya ndek kesak. Kesake sapa? Ya sapa meneh. Berarti kesake sapa, Pak? Nah, saya itu kalau naruh uang kan di saku sini, saku dalam, saku luar. Tadi kesakku iki akeh. Belum yang saku celana. Wis kan lali kan? Langsung dicuci. Iku dicuci iku sak duit-duwike. Kabeh klambiku ngono, celanaku barang kabeh. Nah, ya sudah kan, tak pikir setelah di PP garing iku dibalekno. Enggak, mari ngono disetrika. Saya tanya lagi, kenapa Dek disetrika? Ya jarno halus. Soalnya waktu itu diumbah lecek. Yes. Saya pikir habis disetrika itu dibalekno.
Nanti doang sebelah disimpan. Mari disimpan ini moro-moro wis gak ngerti gak nang di gak ero wis. Itu namanya money laundry. Pencucian uang. Nah, sekarang itu juga banyak itu begitu itu, pencucian uang. Jarno gak ketok. Lek DE nyolong. SMP, kalau SMP dosanya apa? Naik dikit derajatnya. Apa Pak kira-kira SMP Pak? Ngerokok, rokoke bapake. Nek gak ngono ngemposi bane gurune. Coba cari gurunya yang dulu pernah dikemposi bane. Minta maaf sama gurunya. Ya opo pokoknya sampai ketemu, sampai riyoyo pokoknya. Itu dosa-dosa lama kita. Durung SMA, SMA keloyongan, naik begadang. Jadi dosa-dosa kita yang lalu-lalu itu juga pikirkan, jangan-jangan belum diampuni sama Allah dan belum dimaafkan sama orangnya. Belum dosa yang terbaru. Apa itu dosa yang terbaru? Gara-gara setan gepeng. Ndelok HP-ne luwih sering timbangane ndelok bojone. Betul? Nyekel HP-ne bendino, lek nyekel bojone betul? Ngaji pakai mushaf, maca Quran ambek maca WA akeh ndi? Nah, sing ngekeki ganjaran ya sapa? Jadi kalau HP-nya ada Qurannya terus gak diwaca, engko kira-kira HP-ne wong sak Bojonegoro iki ndek surga kabeh, wonge padha ndek. Nah, kudu aku sing ngomong lho ya. Sama dengan mobil-mobil kita ini kan ono tasbih. Dadi montor iki wis tasbihan kabeh. Montore. Supire dangdutan. Akhirnya engko lek wonge padha mampir ning neraka kabeh, montore parkir di surga kabeh. Kenapa? Karena maca tasbih. Ini dosa-dosa terbaru berkaitan dengan teknologi, ya. Kita harus bagaimana ini menebarkan istighfar di HP-HP kita. Ayo HP itu diajak untuk berdakwah. Tadi apa saling membangunkan untuk itikaf sesama jamaah ini? Bangunkan. Nek perlu ditelepon isto-isto. Tapi ojo sombong. Ada itu orang yang tawaf tuh ya. Di samping saya begitu tawaf bismillahi Allahu akbar Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafaan bi ahdik wa tibaan li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sebelahku ki moro-moro nok telepon. Halo. Iya tekan diki Bojonegoro. Oh iya, sepurane aku sik tawaf ya. Mosok sik gak percaya aku. Oh, iki lho deloken. Iki lho Ka'bah iki lho lho Ka'bah lho deloken. Padha tawaf kabeh wong-wong. Iku ngono iku gak mek 1 putaran. 7 putaran iku ngono terus. Masya Allah wong iki. Dadi gak maca donga, gak maca wiritan, gak istighfar, gak tobatku HP-an terus. Kira-kira iku wong ndi? Lah wong tak sebut iku mangkon wong Bojonegoro katanya. Ya, itu biar kita ini istighfar, introspeksi. Ternyata ada orang-orang yang ketika dia itu beribadah, bahkan di tengah-tengah ibadah
Tawaf itu kan di tengah-tengah ibadah, Pak. Sik sempat-sempating ini. Diposting. Terus tulis di bawahnya like, subscribe, share. Iya. Nah, itu berdasarkan teknologi, berarti itu dosa-dosa terbaru. New edition. Tapi kita tidak sadar. Makanya hati-hati memperlakukan HP itu. Nanti kita jadi riak. Riak itu wong watuk iku mang riak. Bukan riak yang itu yang maksudnya. Riak itu artinya orang yang ingin dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar. Kalau ujub itu apa? Waliane bojo. Ujub itu artinya orang yang heran dengan amalannya sendiri. Wah, aku iki jan wis pokoke lek itikaf wis top marko top, good marso good. Gak ono sing iso madani aku ya. Lek salat barang aku mesti paling suwe. Lek maca Quran aku khatam. Loh, ya toh? Iku heran karo awake dhewe. Tidak boleh begitu. Itu kita sudah dosa karena sifat-sifat itu. Yang keempat, dosa dilihat dari segi niat. Ternyata orang berdosa itu ada yang berniat, ada yang tidak sengaja. Kok bisa, Ustadz? Ya, kita lihat kalau di pengadilan. Bapak Ibu kalau lihat pengadilan, nanti hakim itu bertanya mesti, wahai saudara terdakwa, apa motif saudara saat membunuh korban? Coba Bu, wis jelas-jelas membunuh, ternyata itu ada motifnya loh. Motif itu apa sih? Kalau bajunya Bapak Ibu ini kan motifnya macam-macam. Ya kayak itu maksudnya. Sama-sama pakai bajunya, tapi motifnya lain-lain. Ada yang motif batik, ada yang kotak-kotak, ada yang garis-garis. Itu sesuai dengan seleranya. Nah, ketika orang membunuh, itu ternyata ada yang karena benci, ada yang karena cinta. Loh kok iso, Pak? Karena dia itu golongan LGBT. Tahu? LGBT itu bangsane jajan pasar. Lento, getuk, brondong, tewul. Betul lah Pak itu Pak? Kalau laki-laki sama laki-laki namanya homo. Kalau perempuan sama perempuan namanya lesbi. Itu bisa saling membunuh hanya gara-gara dia mencintai laki-laki yang lain. Padahal podo lanange. Dia mencintai perempuan yang lain padahal podo wedoke. Naudzubillahi min dzalik. Seorang hakim juga pernah tanya, wahai terdakwa, saudara punya istri, istrinya ditanya, wahai istri terdakwa, apa yang saudari tuntut dari suami Anda sehingga suami Anda korupsi? Katanya istrinya, enteng jawabannya. Bapak Hakim yang terhormat, saya sebenarnya tidak menuntut apa-apa dari suami saya. Saya hanya minta uang belanja dalam 1 bulan 150 juta saja. Ono, istri-istri di Bojonegoro yang gitu ada? 150 juta saja setiap bulan, itu berarti kira-kira tuku daging, iku nang Inggris. Karena sapi-sapi di Inggris itu bagus. Nanti lek tuku sayur nang Thailand. Lek tuku buah nang Singapura. Lek tuku sego nang India. Wah betul kan? Nasi biryani katanya. Baru 150 juta. Makanya suaminya pada korupsi.
Ini mungkin tuntutan dari istri yang terlalu tinggi. Karena karepe mangku gak gelem duit receh. Itu dosa-dosa terbaru yang sekarang ini. Sekarang ini tidak mau Bu disebut mencuri gitu, tidak mau. Korupsi. Jadi kan bahasanya lebih keren ya. Padahal ya podo ae gitu. Nah, itu dosa yang keempat. Jadi kalau orang itu berniat dengan tidak berniat, tidak sengaja, kira-kira banyak yang tidak sengaja atau yang sengaja, Pak? Kalau gini-gini duduk-duduk terus mari ngono mantuk-mantuk, teklak-tekluk ngono iku sengaja apa enggak sengaja? Enggak sengaja, Ustaz. Kalau enggak sengaja berarti dosanya besar mana dengan yang sengaja? Yang sengaja. Kalau tidak sengaja maka ma'fu anhu, dimaafkan. Saya itu tidak sengaja Ustadz, sholat subuh itu jadi subha, subuh setengah duha. Kadang-kadang juga sarip Ustadz, asar setengah maghrib. Itu yang tidak sengaja. Tapi yang namanya tidak sengaja bendino. Kalau tidak sengaja itu ya sekali-sekali saja. Ojo berkali-kali. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu maksudnya. Lale bendino itu berarti niat. Ya. Nah, itulah pentingnya kita memahami. Oh, ternyata ada dosa-dosa gitu itu. Kadang kita ini tidak sengaja Pak menyakiti hati orang, tapi orang yang mendengar itu tersinggung. Luoro hatiku, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Kalau pisau menyayat tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari? Aku tahu cantik wajahmu, ku tahu manis senyummu, tapi ku tak tahu isi hatimu. Madu berada di tangan kananmu, racun berada di tangan kirimu, tapi ku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Kira-kira ibu-ibu mau di madu atau di racun? Ngerti nggak maksudnya itu? Nah kan kita nggak tahu ya Pak ya. Bapak ini, kalau Bapak suka di madu apa di racun Pak? Begitulah, kita tidak tahu hati orang. Makanya jangan suudzon. Tidak boleh berprasangka buruk. Begitulah dosa-dosa itu. Kita harus bertafakur. Nah, salah satunya iktikaf itu ya itu yang kita pikirkan. Wah, dosa akeh tiba itu saja. Kalau perlu dicatat. Nah itu loh, seperti ibu itu loh rajin bawa buku sama ballpoint. Dicatat Bu dosane Bu. Mulai saiki pokoknya kudu mari kunggo sampai riyo. Lek gak oleh galak gampil ngono. Ya. Dari segi objeknya tadi ya, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Dari segi ukurannya ada yang dosa besar, ada dosa kecil. Dari segi waktu ada dosa lama, ada dosa baru, dosa sekarang. Dari segi niatannya ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Dan yang kelima adalah dosa lahir dan batin. Nah, ini terakhir. Dosa lahir itu adalah secara lahiriah, secara konkret, tampak, bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga.
Kelihatan orang mencuri, kelihatan orang menghina terdengar, orang memukul ada bekasnya. Tapi ada dosa-dosa yang tidak kelihatan, yaitu dosa batiniah, dosa batin. Contoh, jamaah ini batin takmire kok tanggal 23 kok prei Ahad pagi nih, apa takmire wis kesel? Padahal aku iki wis niat pokoknya setiap pengajian Ahad pagi ndek takwa aku mesti kudu teko. Gitu kan? Male dipreino, akhirnya aku gak teko. Ya ngono ning aja ngono. Suasananya masih lebaran. Betul? Maka Bapak Ibu harus empan papan, tahu situasi dan kondisi. Siapa tahu nanti Ahad berikutnya kan penghasilannya kan sudah banyak waktu hari raya itu. Soalnya kan oleh weh-wehan. Nah, nanti sedekahnya insya Allah akan lebih banyak di Ahad pagi setelahnya. Setuju? Nah, jangan dibatin ya takmire ya. Nah, kadang ada imam rodok dawa, betul? Iku ya dibatin. Adane masjid dhewe ae. Gak ngerti apa aku iki lek ngantuk ngene ngono. Itu batin loh ya. Mu'ad bin Jabal pernah dilaporkan kepada Nabi gara-gara ngimami dawa. Ya Rasul, kemarin Mu'ad itu ngimami kami, kepanjangan ayatnya. Kami ini tidak kuat ya Rasul. Gimana ini? Baiklah kalau begitu. Timbangannya geger, Rasulullah panggillah itu Mu'ad. Mu'ad, ta'al hunak, labbaik ya Rasul. Tidak di depan orang-orang gini nih, dicari tempatnya. Aku dengar dari jamaah kamu kemarin ngimami jamaah itu panjang ya. Duh, aku kan niru engkau ya Rasul. Engkau kan juga bacaannya panjang. Loh, kalau aku baca panjang itu kan berjamaah sama kamu. Ya dah? Lah kamu itu kan sudah tahu. Aku kalau baca seperti itu, aku tahu kamu. Kamu kuat. Kamu juga tahu aku kalau aku ngimami panjang. Jadi kita sama-sama ngertinya. Aku kuat, engkau juga kuat. Aku sebagai imam kuat, engkau sebagai makmum juga kuat. Tapi kalau kamu ngimami, apa kamu tahu kalau jamaahmu itu semuanya bodyguard, kuat-kuat, seperti kekuatanmu ketika ngikuti aku sebagai makmum? Nah, baru mikir, oh gitu ya Rasul ya. Iya, jamaahmu itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Biasanya kuat mana sih laki-laki sama perempuan? Aku takon kuat. Kuat apa Ustadz? Kalau laki-laki ditinggal istri sama istri ditinggal suami, kuat mana? Hah? Tenane. Jadi janda sama jadi randa, loh,
Kuat mana? Janda sama randa itu sama apa enggak? Oh, duda. Ya, kuat mana? Lah itu sebenarnya terlihat itu. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah janda itu lebih banyak daripada jumlah duda. Kalau duda itu begitu nangis di kuburan mari ngono golek meneh. Tapi kalau janda itu ndak, bertahun-tahun itu. Masa iddah habis, masa sedih habis, masa susah, terus masanya itu. Banyak yang single fighter. Itu maksud saya bahwa kekuatan laki dan perempuan itu beda, termasuk dalam ibadah. Jangan remehkan loh, jamaah haji dan umroh itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena saya membimbing itu mesti tak hitung. Oh, kenapa ya? Jamaah pengajian barangnya banyakan perempuan daripada laki-laki. Kalau di sini banyak mana? Lah ya ini bojone sapa kabeh berarti. Enggak selalu tahu suami istri datang ke sini. Nah, itu maksudnya. Jadi itu mempengaruhi, ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Itu juga beda kekuatannya. Rasulullah itu pernah sholat, itu ada bayi nangis. Nabi mestinya baca ayat, Nabi potong ayatnya, langsung Nabi rukuk, Nabi percepat sampai selesai salam. Setelah selesai, anak itu didiamkan sama ibunya, tenang. Tapi jamaah ada yang nggak tenang. Tanya, ya Rasul, tadi kenapa sholatmu kok cepat-cepat? Aku kan ingin sholat bersamamu itu dalam kondisi yang khusyuk, khudu, dan tawadhu. Ya. Nah, lalu Nabi bertanya ulang, kamu tadi tidak mendengar ada suara tangisan bayi? Dengar ya Rasul. Nah itu kan salahnya sendiri. Kenapa dia bawa bayi ke masjid? Warahkon. Ada nggak takmir yang begitu biasanya? Tadi leono bayi nangis sih sing diseneni ki sapa? Ibuke kan mesti kan? Bapaknya kan nggak tahu diseneni ya? Takmir nyeneni ibu-ibu. Besok-besok jangan dibawa. Lah terus sapa sing nunggu kan? Tak titipno takmir ae lek ngono. Kan ono penitipan bayi nih guys. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Nabi mengatakan, wahai sahabatku, apakah kau ingin memperpanjang sholatmu, tapi engkau berbuat zalim pada bayi itu? Lu coba, Nabi itu mikirnya sampai gitu. Makanya meneh-meneh lek nang masjid gowon kabeh bayi-bayi ku ya. Imamnya jangan cepet ya. Ono imam itu balas dendam bu ngono, tambah didawakno, tambah nangis, tambah didawakno. Ngletek ae tiba iku anake dhewe. Kapok mau kapan ku maksudnya. Ada juga yang imam tuh waktu ngimami tuh nangis. Jadi batin niku ambek jamaah. Imam gembeng gitu. Masya Allah. Ono imam tuh nangis loh, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi itu banyak imam-imam kita yang bacaannya panjang sampai awake dhewe gak ngerti ki surat opo, ayat piro, ngono gak ero awake dhewe. Sampai kate benerno iku gak iso awake dhewe. Saking awake dhewe gak tau maca ayate. Terus akhirnya lampus iku imame kok nangis barang. Marine salam iku lho, durung wiritan, durung donga-donga apa, ngomong nang sebelah imame lho nangis barang. Padahal Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau ayat-ayat tentang azabun azim, itu mesti wis nangis karena ngerti artine. Lah awake dhewe kan dikira apik-apik rek ayate sing diwaca wong tentang azab dadakno kok apik. Dadi imame ku ngerti lek ayat iku tentang azab. Takut kalau azab itu mengenai dirinya. Tentang azabu jahannam, siksa neraka jahanam. Wis nangis, gak iso wis nerusno meneh ayate gak iso. Kudu ana jedane dhisik.
Itu kalau imam-imam di tanah suci. Saya pernah memang di tanah air itu ada imam yang nangis, tapi aku gak wani takon. Setelah jamaahnya itu pulang, baru tak takoni lon-lon. Bapak Imam, mohon maaf tadi itu saya dengan Pak Imam kok menangis. Kalau boleh karena apa? Bayanganku ku jawabannya koyok sing di Mekah mang, karena baca ayat-ayat tentang siksaan azab. Ternyata jawabannya apa ngono? Geledek ae. Saya tadi bukan karena baca ayat azab, tapi saya itu dimarahi sama istri saya. Oh, stop. Mangakane lah Bu, lek bapak iku kate dadi imam di masjid, ojo diseneni. Engko mulene ae lah wis tambah. Itulah Bapak Ibu, jadi dosa-dosa batin itu ternyata juga ada di dalam diri kita, termasuk batin. Ustadz kok sowe tahu siai gitu. Makanya karena ini sudah jam 7, biasanya kan 1 jam kan, apa sampai maghrib ya, insya Allah kita ketemu lagi ya. Cukup kan ya? Saya mohon doa Bapak Ibu, tahun ini mudah-mudahan saya diusulkan untuk jadi pembimbing haji dari Malang, dari KBIH RSI Aisyah, yang kerjasama juga dengan masjid ini, travel ini, di beberapa travel di Jawa Timur juga. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan Bapak Ibu jamaah haji dari Bojonegoro. Bagi yang belum, semoga Allah percepat, karena tahun-tahun ini adalah yang diprioritaskan adalah lansia, orang lanjut usia. Bersyukurlah jadi orang tua karena dipercepat hajinya. Bagi yang belum tua, segeralah tua. Yang kedua adalah mohon doa Bapak Ibu, karena ini waktu-waktu mustajabah. Semoga SK surat keputusan dari Kementerian Agama untuk guru besar saya, semoga cepat ditandatangani. Siapa tahu Menteri Agama bangun malam kemudian tanda tangan, alhamdulillah, karena doanya jamaah Bojonegoro. Yang ketiga, saya mohon doa karena tahun ini khutbah Idul Fitri saya ada di sebuah negara, di dalam negara Republik Indonesia. Di mana itu? Bali. Di Bali itu ada 3 negara, Singaraja sama Denpasar. Nah, saya di negara itu. Kalau bahasa Balinya negara. Nah, tapi tulisannya negara. Ya, itulah. Semoga di pemeluk agama Hindu saya bisa khutbah di minoritas Muslim di sana dan aman. Tidak ada apapun, semoga dengan doa Bapak Ibu semua. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana wa taqabbal takhasyu'ana wa tadarru'ana wa taqabbal i'tikafana wa sadaqatana wa infaqana wa zakatana wa taqabbal kulla ibadatina. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal makbulin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Kecepot gulana mirah mung beda salah lopot gulanya ona seporah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah saya kurang panjang, besok-besok bisa diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.